Iya, tapi nggak tahu ya kenapa Nah, mesti institut, kenapa nggak langsung ke universitas saja? Jadi universitas nah, ya, tapi ya udah karena seneng gitu kan ya, seneng apa? Mudah-mudahan ada yang bisa jadi kontribusi gitu buat di Indonesianya. oke. Terus pada saat kejadian, Jimmy pada saat itu ada di mana sih? Karena dia tahu saya di sini, minta untuk saya jadi apa namanya sekjen di North America, tapi nggak dapat izin dari istri, jadi ya sudahlah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Nama saya Rio dari Houston, Texas. Selamat datang di channel saya, Bapak Jamanau, dalam segmen Ngobrol Santai. Udah lama banget nih, udah berapa? Sekitar 2 minggu skip karena ada kesibukan. Dan akhirnya hari ini di weekend hari Sabtu pagi berkesempatan reuni. Alhamdulillah reuni dengan sesama kampus. Kita satu kampus di Trisakti Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen Transportasi Trisakti angkatan 96. Ini benar-benar suatu yang luar biasa. Udah lama banget nggak ketemu, dan akhirnya sekali ketemu jauh banget di benua Amerika. Ini dengan perkenalkan Jimmy Ardiansyah. Benar ya, Jim? Betul. Nama saya again Jimmy Ardiansyah. Nah, boleh perkenalkan diri nih, Jim, nama, tinggal di mana sekarang, keluarganya, anaknya sudah berapa? Oh, boleh. Tadi namanya sudah disebutkan, Jimmy Ardiansyah, istri baru satu. Siti Atwa Senorita, sama-sama anak STMT juga angkatan 96. Sekarang anak ada 3, yang pertama Raniri umur 16 tahun, yang kedua Rehana umur 13 tahun, dan yang ketiga Razan umur 12 tahun. Sekarang berdomisili di Nashville, Tennessee, sudah berapa tahun di sini ya? Dari tahun 2008. Jadi udah cukup, paling lama tinggal di sini. Tadinya di Texas, terus pindah ke Arkansas, sekarang di Tennessee. Sementara nggak pindah-pindah dulu. Kayaknya sudah suka di sini. Udah suka ya? Waduh, alhamdulillah. Nah, ini Jimmy nih kita akan ketemu waktu kuliah. Nah, sebenarnya Jimmy ini aslinya dari mana sih? Aslinya ibunya Padang, bapaknya Aceh. Saya di Aceh itu sampai SMP, terus SMA pindah ke Jakarta, terus kuliah di Jakarta. Terus kerja sempat kerja di Jakarta berapa ya? Sekitar 3-4 tahun saya kerja di Jakarta, baru pindah ke US ya. Oke, nah kita waktu ketemu tuh sama-sama di SMT. Kuliah Jimmy di manajemen transportasi laut. Ya, Port management ya, Port management. Nah, itu apa sih saat itu, Jim, yang bikin lo tertarik untuk kuliah di SMT, spesifiknya di laut? Dulu itu nggak tertarik kuliah waktu itu ya. Jadi lulus SMA itu kebanyakan di rumah aja. Jadi teman satu sekolah datang kunjungin gitu, bilang udah kuliah aja, mumpung masih ada bukaan di sini kan, waktu itu udah tutup itu kampus-kampus. Nah ternyata dia diterima di STMT. Dia bilang STMT masih buka, kalau mau kuliah masih bisa. Ya udah, saya iseng-iseng apply, register, ya udah masuk. Karena jurusannya ada laut, jadi saya ngambil manajemen transportasi laut gitu. Jadi by accident sebenarnya sekolah di SMT. Oke. Nah, kalau kuliah tuh biasanya kalau kita lagi ngobrol sekarang ini lebih ke nostalgia. Kalau kuliah di STMT itu yang paling menjadi kenangan untuk diceritakan apa nih untuk Jimmy selama kuliah di kampus Rawasari kita saat itu ya, Jim ya? Iya Rawasari. Ya. Itu apa ya? Kita angkatan 96, kita involve terlibat sama Mei 98. Itu mungkin yang paling menarik ya. Jadi mungkin yang paling berkesan buat saya. Bukan berkesan, bisa positif bisa negatif lah. Jadi mungkin yang paling menonjol ya itu angkatan kita Mei 98 mungkin yang paling menonjol.
Jadi bisa dikatakan angkatan reformasi lah tuh ya. Bisa. Ya kan ada angkatan 45, angkatan 66, angkatan 98 kan. Angkatan 98. Nah, untuk teman-teman nih yang lagi dengerin ya, mungkin ada nanti pada saat dengerin hasil rekaman kita adalah mungkin junior kita di STMT ataupun sekarang namanya berubah jadi ITL, nggak tahu Jimmy masih ngikutin atau enggak. Iya Pak, Institut Transportasi apa gitu ya. Logistik. Logistik. Oh, dulu waktu kita itu belum ada logistik. Logistik itu masih satu sama laut, masih satu waktu itu. Oh. Jadi terus dipisah. Setelah kita lulus itu ada wacana dipisah laut sama logistik gitu. Jadi itu ya mungkin ini menarik nih karena waktu itu kan kalau gue sendiri ngambil udara, ini baru pertama kali dengar kalau ternyata laut dan logistik sebenarnya ada saat itu di dalam manajemen transportasi laut ya. Transportasi laut. Jadi di transportasi laut itu selain kita belajar seaport management, juga belajar forwarding. Forwarding itu kan salah satunya ya aspek dari logistik itu. Jadi tapi karena logistik itu juga lebar kan ya, bukan hanya waktu itu bukan hanya laut aja, ternyata juga involved dengan moda-moda yang lain. Akhirnya dibuat jurusan. Waktu itu saya sempat ikut waktu itu masih siapa ya rektornya Pak Husni, masih yang sebelumnya itu sempat diskusi, saya sempat involve student waktu itu kan ya, involve. Nah tapi waktu angkatan kita itu belum jadi realitas, itu masih setelah kita mungkin ya, mereka buka jurusan baru D3 logistik itu. Betul. Jadi kalau ngelihat sejarahnya tadi sempat buka-buka nih Jim. Jadi pertama tuh AAUN tahun 1970, terus ada lagi satu lagi namanya apa, kemudian berubah menjadi STMT tahun 1986, berubah lagi menjadi ITL itu tahun 2018 sampai sekarang. Nah ini teman-teman yang belum tahu mungkin ya, karena kita generasinya tahun 96 sampai sekarang tuh udah berapa, udah sekitar 20 tahun lebih berarti ya, Jimmy kali ya. Iya, tapi nggak tahu ya kenapa mesti institut, kenapa nggak langsung ke universitas saja? Jadi universitas gitu. Itu jadi PR pertanyaan tambahan yang bisa jawab nanti. Nah itu kalau teman-teman yang belum tahu, Jimmy itu waktu angkatan gua itu menjadi ketua senat, benar ya Jim ya? Iya, angka tahun 98 waktu itu. 97. Sorry 98 ya. 98 ya. Lo memang suka berorganisasi dari sebelumnya atau gimana sampai akhirnya nyemplung jadi ketua senat di STMT? Kalau organisasi itu sudah mendarah daging waktu SMA. Saya juga di SMA Negeri 88 dan 66 itu saya juga ketua OSIS dua periode. Terus juga emang lebih banyak berkegiatan daripada, kalau jujur dulu ya waktu SMA itu lebih banyak kegiatan daripada kuliah, daripada sekolah gitu. Karena waktu itu kan tujuannya adalah nggak mau UMPTN, nggak mau itu yang jalur khusus segala macam. Karena kan waktu itu sudah jelas saya maunya masuk ke Akmil. Jadi yang penting nilai itu semua mesti 7 kan. Waktu itu rata-rata kalau requirement masuk Akmil itu nilai semua mesti 7, nggak boleh ada yang di bawah 7. Jadi ya udah, saya cuma fokus semua nilai 7, lulus, ikut seleksi, langsung ke Magelang ya. Ini it happened terus ya, karena kesehatan akhirnya berubah haluan. Terus waktu kuliah juga karena aku udah terbiasa berorganisasi, jadi ya tertarik gitu bergabung dengan organisasi kampus, terus diberi mandat untuk jadi ketua senat tahun 98 waktu itu. Nah itu masuknya emang Jimmy introduce yourself go inside atau memang ada yang ngajak pada saat itu? Biasanya kalau begitu kita pertama bergabung kan ya, sama satu organisasi di kampus dulu, misalnya sama Rohis atau sama Pencinta Alam. Nah setelah itu nanti menjadi perwakilan untuk organisasi kemahasiswaan. Nah waktu itu saya gabung sama apa ya? Saya waktu itu mewakili transportasi jurusan laut kalau nggak salah waktu itu di kemahasiswaan. Nah setelah itu dari situ baru masuk ke pengurus inti, terus juga kita ada ada pemilu kan ya, pemilu dia misalnya ada debat calon waktu itu terbuka, terus juga setelah itu baru ada pemilihan.
Jadi awalnya ya mewakili manajemen transportasi laut, terus masuk ke kepemimpinan intinya kemahasiswaan. Nah itu pada saat Jimmy mau menjadi ketua senat itu kebetulan gue saat itu dipaksa sebenarnya untuk menjadi ketua Hotlines karena memang pada saat itu masih ingat mungkin Abib pada saat itu ketua Hotlines. Tapi regenerasi kita memang saat itu kurang. Tapi setelah itu kita berusaha supaya berikutnya generasinya penerusnya baik, dan ternyata memang setelah itu lebih baik daripada generasi kita, alhamdulillah. Nah itu pertama, karena keterpaksaan itu akhirnya itu pertama kali tuh ngobrol sama Jimmy, Jim, kita mau bikin ruang gelap untuk junior-juniornya supaya bisa punya aktivitas meng-create foto melalui ruang gelap. Betul, iya. Dan ternyata bener pikiran itu, Jimmy jadi ketua senat dan alhamdulillah ya diloloskan juga sama Jimmy waktu itu proyeknya. Walaupun sebenarnya itu kondisinya gua sedang mempersiapkan skripsi, jadi nggak bisa benar-benar full di Hotlines itu ya. Jadi itulah pertama kali tuh bisa ngobrol sama Jimmy. Enggak ya, dari situ jadi udah terbiasa berorganisasi dimanapun. Jadi dimanapun berada ya tetap involved di organisasi. Walaupun di sini seperti di US dan jadi juga ikut sama beberapa organisasi kemasyarakatan seperti INSA. Seperti apa namanya sekarang itu yang di ICMI North America, Muhammadiyah North America. Jadi udah terbiasa ikut gitu. Nah, ada yang sebagian karena ditarik, ada yang sebagian yang saya emang request gitu. Tapi karena seneng gitu kan ya, seneng mudah-mudahan ada yang bisa jadi kontribusi gitu buat di Indonesianya. Nah itu kita akan ke sana tuh, Jim. Nah, kembali lagi pada saat kampus nih, 12 Mei 1998 itu tuh bersejarah banget ya, setelah kejadian berdarah Trisakti. Kemudian 21 Mei Presiden Soeharto dipaksa untuk turun setelah 30 tahun berkuasa di Indonesia. Pada saat itu Jimmy sedang menjadi senat ya, ketua senatnya saat itu ya. Waktu itu iya lagi transition kalau nggak salah saya, lagi transition. Jadi waktu itu kita di Trisakti itu Trisakti keseluruhan itu kita membentuk badan eksekutif presiden eksekutif BEM, badan eksekutif presiden. Jadi semua kumpulan ketua senat Trisakti ya, seperti SMT, Universitas Trisakti, terus apalagi itu yang di ekonomi kampus A bergabung semua. Pokoknya semua ketua senat Trisakti waktu itu bergabung di badan eksekutif. Nah di situ yang kita terlibat untuk untuk rencana penggerakan pendanaan segala macam. Jadi itu waktu itu ya involved di situ. Jadi lebih banyak. Waktu itu sempat ketemu sama Pak Amin Rais waktu lagi genting-gentingnya ya, waktu dia datang ke kampus A, ketemu sama kita gitu kan. Itu waktu belum ada partai PAN waktu itu, masih murni pergerakan mahasiswa waktu itu. Jadi ya tahun 98 itu kebetulan buat saya terlibat karena the right time aja. Waktu itu masih transisi ke ketua senat. Ya. Oke. Terus pada saat kejadian Jimmy pada saat itu ada di mana sih? Di suatu kejadian itu 9 lah. Oke, bentar. 9 Mei itu mana ya? Saya waktu itu sama kita berangkat itu setelah kejadian. Waktu itu saya masih di depan gedung DPR, kita lagi dalam perjalanan mau balik ke kampus A. Waktu itu sudah pulang. Nah, penembakan itu setelah kita jalan ke kampus, nggak ada kendaraan waktu itu, jadi kita jalan balik ke kampus A. Nah waktu kita tahu kejadian tersebut, akhirnya saya kayak nggak salah saya stay malam itu di kampus A. Sebentar, ini udah cukup lama ini. Terus pulang ke rumah, saya itu sempat pulang ke rumah karena terus juga ditelepon sama teman-teman waktu itu karena mereka bilang mereka dapat kabar kalau saya kena, terus dirawat di rumah sakit Pertamina. Jadi mereka ke rumah sakit Pertamina untuk confirm waktu itu. Padahal saya waktu itu sudah jalan pulang dari kampus A itu, saya jalan kaki.
pulang ke rumah. Waktu itu rumah saya masih di Blok A. Jadi masih ada kendaraan-kendaraan yang ketengan gitu loh, kita yang bisa tumpang-tumpangin waktu itu. Jadi saya tumpang akhirnya sampai ke Blok A gitu. Nah, besoknya waktu saya balik ke kampus kita di kampus apa tuh? Kampus C ya? Nggak tahu, saya lupa namanya. Kita kampus C. C kan ya? Iya, C. Balik ke kampus C waktu itu teman-teman waktu itu sudah bergerombolan itu. Akhirnya kampus di blokade kan ya, kampus kita di blokade, terus datang polisi segala macam karena mereka mau berangkat ke Grogol waktu itu. Nah, sedangkan waktu itu koordinasinya sama badan eksekutif mahasiswa, kita nggak boleh dulu sampai dapat approval dari mereka waktu itu ke sana. Tapi akhirnya ada segerombolan anak-anak STMT yang kekeh, mereka tuh sewa Metro Mini jalan ke sana gitu loh, jalan langsung nyewa langsung gabung ke kampus A. Nah itu akhirnya jadi masalah waktu itu di kampus A karena kampus A juga lagi di lockdown waktu itu kan ya. Akhirnya saya nyusul ke sana, negosiasi sama badan eksekutif mahasiswa di sana untuk supaya kita bisa masuk. Akhirnya kita bisa masuk. Itu 1 hari setelah penembakan. Nah itu juga akhirnya saya juga, kalau nggak salah saya stay malam itu juga karena banyak mahasiswa kita yang akhirnya sembunyi di kampus fakultas hukum waktu itu kalau nggak salah. Dilemparin sama gas air mata, ditembakin dari atas flyover yang di depan Grogol itu. Akhirnya pada sembunyi di kampus hukum Trisakti waktu itu sampai besok paginya baru disperse, baru pada balik pulang gitu loh. Tapi malam itu emang intens itu, mencekam banget ya. Itu juga waktu saya di sana juga saya udah nggak bisa koordinir lagi nih mahasiswa mana karena baju udah pada ganti segala macam kan ya. Terus juga udah banyak elemen masyarakat yang lain waktu itu dari Forkot juga gabung. Jadi udah nggak ketahuan mana mahasiswa Trisakti, mana mahasiswa STMT, itu udah nggak ketahuan sama sekali. Setelah itu kejadiannya ya itu sampai 2-3 hari gitu ya berikutnya kalau nggak salah ya kita masih di kampus di situ waktu itu masih berkabung aja sama pita hitam itu kan ya untuk menunjukkan solidaritas. Terus ya udah waktu berlalu, udah mau lulus, waktu itu juga sempat didatangin rumah orang tua saya, sempat didatangin juga. Beliau takut gitu kan ya karena didatangin. Akhirnya saya dilarang untuk supaya tidak involve dengan hal seperti itulah pokoknya. Jadi ada di Jimmy pada saat itu rumah didatangin, istilahnya intel ya? Didatengin, pokoknya nggak tahu siapa, katanya didatengin. Ibu saya takut gitu, ya udahlah. Akhirnya saya ibu coba, ya. Coba untuk ngundurin pelan-pelan gitu untuk tidak terlalu involve gitu. Waktu itu kayak teman-teman di badan eksekutif mahasiswa waktu itu udah ada yang ke Amerika buat nyari dukungan gitu kan ya. Udah diundang, ada yang diundang terbang ke sini ke Kanada buat jadi spokesperson gitu untuk menceritakan kejadian 8 itu. Nah, saya nggak ikut-ikutan waktu itu karena selain takut juga ngikutin pesan orang tua juga. Ya emang bagaimanapun juga orang tua harus kita hormati ya. Nah tadi Jimmy sempat ngomong Forkot. Nah di STMT sendiri tuh inget gue ada satu badan yang namanya Kamtri. Sejauh mana sih Kamtri sama BEM itu berkonsolidasi? Jim saat itu inget ya? Iya, Kamtri itu saya lupa ingat waktu itu, kalau salah ada namanya Jimmy juga, saya lupa itu. Iya, dia kan Kamtri Kesatuan Aksi Mahasiswa Trisakti. Jadi itu sebenarnya enggak itu bukan bagian ya? Bukan bagian dari bukan dari bagian kemahasiswaan kita. Jadi kayak organisasi di luar kemahasiswaan gitu. Nah, tapi kita mereka lebih ke mana ya? Ke aktivitasnya lebih ke grassroots political mungkin waktu itu kan ya. Karena banyak udah alumni segala macam gitu. Tapi karena mutual respect kadang-kadang ya kita kerjasama juga, nggak kerjasama sih, cuman mereka kalau ada kegiatan involve kita izinkan segala macam gitu. Tapi secara organisasi seingat saya mereka bukan bagian dari lembaga kemahasiswaan.
Nah, di kampus itu buat gue pribadi, ya kalau tadi kita berbicara kampus itu memang tempat kita belajar apapun, salah satunya politik. Tapi selain politik ada satu kesamaan lagi. Tadi Jimmy bilang bahwa istri Jimmy, Senorita, bahwa sama-sama satu kampus. Nah ini kesamaannya kita juga nih Jim. Jadi gue juga menemukan pasangan hidup akhirnya, alhamdulillah jadi pasangan hidup di kampus yang sama. Jadi kalau dulu ada film Gita Cinta SMA, buat gua Gita Cinta masa kuliah nih. Kalau untuk Jimmy sendiri, memang Jimmy ketemu Seno itu pada saat kuliah atau setelah kuliah aja? Saat kuliah, waktu lagi aktif-aktifnya di kemahasiswaan waktu itu kan ya. Waktu itu kalau nggak salah Seno itu bagian dari organisasi bahasa Inggris, saya lupa namanya apa. Oke. Jadi yang apa lebih bahasa Inggris gitu. Nah. Jadi dia nggak suka berorganisasi, cuman suka terlibat sama kegiatan gitu kan ya. Jadi ketemunya itu waktu itu nggak sengaja. Waktu itu kalau nggak salah mereka kita lagi ngadain seminar wajib gitu. Jadi kalau nggak salah tuh wajib, kalau nggak ikut seminar itu bisa nggak lulus gitu loh. Iya ingat. Apa ya namanya? Salah satu mata kuliah lah gitu. Jadi saya yang leading buat kepanitiaan waktu itu. Nah, karena organisasinya Seno itu mereka lebih banyak bicaranya, komunikasinya lebih baik. Jadi mereka itu diamanahkan untuk menjual tiket lah gitu. Oke. Jadi ketemunya di situ waktu itu ya. Ya uniknya ya. Iya itu ya, uniknya itu kenapa gimana ya, waktu itu ketemunya itu nggak sengaja. Jadi Seno itu mikirnya karena waktu itu saya involve di organisasian, karena terus stigma di kampus itu kalau orang yang aktif di organisasi biasanya mahasiswa abadi gitu kan ya. Iya. Taunya satu angkatan gitu. Jadi sejak itu udah ketemu gitu. Terus lulus, saya kerja, terus saya kesini. Setelah saya di sini gitu, terus baru pulang menikah terus bawa Seno ke sini. Ya. Oh jadi Jimmy sempat ke Amerika dulu, baru pulang, baru nikah gitu ya? Iya, habis lulus tuh kan saya kerja di akhirnya di Samudra Indonesia gitu kan ya, di Samudra Indonesia. Terus berhenti ke Amerika gitu. Waktu itu niatnya cuman pokoknya ngambil degree di luar negeri lah gitu, bisa balik ke Indonesia. Gitu. Terus ya udah akhirnya sebelum berangkat tunangan dulu, terus saya berangkat. Setelah saya di sini rencananya selesai sekolah saya pulang baru nikah gitu. Tapi karena waktu itu kalau nggak salah Ibu Seno itu masuk rumah sakit gitu kan ya. Jadi beliau pinginlah anaknya ada yang menikah sebelum beliau meninggal. Akhirnya ya udah saya disuruh pulang sama ibu saya. Akhirnya kita menikah di rumah sakit. Akhirnya ya udah setelah saya menikah terus saya tinggalin lagi kalau nggak salah itu sekitar 6-9 bulan, saya nggak ingat. Baru Seno nyusul ke Amerika sendirian. Nah itu juga memang itu yang Jimmy sebutin tadi, gue juga masih ingat tuh, karena gue emang sempat kita datang ke rumah sakit pada saat itu. Seno ibunya sedang lumayan sakit koma waktu itu ya. Dan akhirnya berapa kemudian kita dengar berita gembira, Jimmy sama Seno akhirnya menikah, dan itu kegiatan yang cukup mengharukan ya, karena itu berlangsung di rumah sakit di depan sakit, ibunya ya. Pada saat di ICU ya. Terus nggak lama kemudian ya, kalau nggak salah berapa hari kemudian beliau meninggal. Gitu. Jadi saya itu MBA, married by accident. In a good way. Oke, so tadi Jimmy sempat ngobrol tuh. Jimmy sempat kerja di Samudra Indonesia ya. Wah, pindah-pindah saya tahun terakhir itu saya udah perusahaan apa aja, perusahaan ada namanya perusahaan salah satu anak perusahaannya Hyundai shipping line. Terus sempat di situ. Awalnya dulu saya internship sebentar di Samudra Indonesia, sebentar.
begitu sudah selesai, saya sempat sambil kuliah sambil kerja di beberapa perusahaan asing shipping line di sana. Terus ketika saya di perusahaan Hyundai Shipping Line itu, saya bos saya sekarang, manajer saya sekarang ada di Washington DC dulu, bekas manajer saya ini di Samudra. Terus saya itu megang leading team untuk pasar Asian Pacific sama North America waktu itu buat Hyundai. Nah itu akhirnya kita pokoknya rebut-rebutan market sama Samudra Indonesia. Akhirnya sama Samudra Indonesia dibilang, Jimmy dulu kan kamu sama internshipnya di kita, ya udahlah gabung sama tim kita aja gitu. Akhirnya saya karena saya diminta sama GM yang waktu itu, saya gabung ke Samudra Indonesia untuk di situ saya di assign untuk TSK Tokyo Senpaku Kaisa, salah satu keagenan. Dulu di Indonesia itu perusahaan pelayaran itu kalau mau beroperasi di Indonesia itu mereka mesti menggandeng perusahaan lokal. Nah, nah Samudra Indonesia itu karena perusahaan tua dan jadi mereka itu banyak megang keagenan. Jadi mereka perusahaan-perusahaan kayak TSK, American President Line, Hapag-Lloyd segala macam itu mereka beroperasi di Amerika, partnership sama Samudra. Jadi saya waktu itu di-assign untuk megang Tokyo Senpaku Kaisa, perusahaan pelayaran Tokyo Jepang, sama Hapag-Lloyd, perusahaan pelayaran Jerman waktu itu. Jadi di situ saya terakhir. Setelah itu kenapa ya, dulu karena saya masuknya itu kan jalurnya sudah jalur pengalaman gitu kan ya, Samudra Indonesia udah masuk jalur pengalaman. Nah kalau jalur pengalaman itu ini mungkin nggak tahu, mungkin sudah berubah sekarang. Itu buat naik level itu susah gitu loh kan ya. Di Samudra Indonesia susah naik level kalau sana jalur profesional gitu. Nah biasanya tuh orang itu keluar nanti balik lagi gitu kan ya, setelah dia jadi GM di mana dia balik lagi ke Samudra naik posisi. Nah yang mudah itu di Samudra itu ada namanya kayak program manajemen trainee-nya. Jadi perusahaan mereka itu malah lebih cepat gitu, mereka selesai programnya mereka bisa langsung jadi manajer gitu kan. Jadi waktu itu saya masih waktu saya di hire itu saya masih supervisor level gitu. Nah ada anak baru lulusan dari Australia gitu, mereka ikut program manajemen trainee, setelah lulus 9 bulan langsung jadi manajer. Wah ini nggak bener ini, gara-gara saya lulusan lokal yang satu lulus. Jadi itu motivasinya. Jadi setelah itu saya quit, saya sekolah ke sini. Nah ini Jimmy bisa merasakan kerja buat gua itu Samudra Indonesia, terus Hyundai Shipping Line buat lulusan orang yang kuliah di bidangnya kayak Jimmy di manajemen transport laut logistik, bisa masuk ke tempat itu tentu mempunyai kebanggaan ya di awalnya. Dan apakah Jimmy melihat selama apa yang Jimmy dapatkan di STMT dan networking yang ada di STMT itu cukup membantu bridging Jimmy menuju kerja di Samudra Indonesia dan Hyundai Shipping? Oh iya Pak Mamin, mungkin salah satu benefit dari berorganisasi itu kita berinteraksi dengan banyak orang gitu kan ya, mewakili kampus segala macam itu. Jadi ada keuntungan tersendiri di situ. Misalnya waktu itu ada pengrekrutan buat Pelindo 2 buat Pelindo 2 kan di Samudra Indonesia di STMT gitu kan ya. Nah waktu itu saya nggak ikut karena saya nggak mau masuk ke pemerintahan waktu itu. Nah itu juga sempat ditawarin. Terus juga waktu itu kita karena STMT rutin ngadain training buat logistik segala macam. Terus juga banyak peserta dari perusahaan-perusahaan lain yang ikut gitu kan, yang ngirim orang-orangnya buat ngambil kelas tersebut gitu loh. Nah waktu itu salah satunya juga ada direktur 3 roda, semen 3 roda yang bagian dia pengusaha salah satu direktur buat logistiknya. Nah di situ juga sempat nawarin untuk gabung sama mereka di Gersik segala macam. Itu ada benefit seperti itu ada. Karena kita involve, mereka juga ngelihat keaktifan kita segala macam, kemampuan buat berkomunikasi, buat berbicara gitu, orasi segala macam, terus juga organisasi mampu mengorganize kegiatan yang teratur seperti itu memberikan nilai-nilai besar buat
banyakkan orang gitu. Biasanya perusahaan-perusahaan itu, apalagi saya waktu itu kan lebih banyak cenderung ke sales dan marketing gitu kan ya. Jadi kemampuan berbicara, kemampuan untuk meyakinkan orang itu emang sudah menjadi kewajiban gitu loh. Jadi ya berorganisasi itu ya mengasah kemampuan tersebut. Oke. Nah, ini Jimmy udah selesai, akhirnya memutuskan untuk quit. Artinya quit tuh akhirnya berangkat ke Amerika, benar ya Jimmy? Iya, waktu itu karena insiden saya berharap saya yang dipromosi gitu, tapi ternyata ada anak manajemen training yang dimasuki jadi bos. Nah, ya ini akhirnya ya udah kalau gini caranya mungkin ya salah satunya untuk itu mesti punya degree atau punya pendidikan di luar negeri. Memang waktu itu bahasa Inggris saya masih bahasa ya mampu lah, bisa lah ngomong, tapi ya mungkin nggak grammatically correct gitu kan ya. Jadi ya nggak, emang di waktu itu nggak perlu grammatically correct, yang penting kita bisa komunikasi. Nah, tapi mungkin saya mikir kalau punya business degree waktu itu mikir kalau punya MBA atau segala macam mungkin akan lebih mudah buat ke atasnya atau buat ekspansi ke bidang yang lain waktu itu. Jadi ya udah, saya mutusin saya berangkat, lalu berhenti terus berangkat ke Amerika waktu itu buat sekolah. Tapi berubah pikiran juga sampai sini. Berubah lagi. Nah, ini nih Jim, ada rumor Jimmy itu pergi ke Amerika sembunyi mau cut off dengan kegiatan aktivitas kampus. Ini benar nggak Jimmy? Enggak juga, enggak. Emang waktu itu tadi emang itu mengundurin diri itu ada, tapi itu enggak begitu akurat ya. Tapi ya jadi bukan ada mungkin ada sedikit juga, tapi ya enggak begitu. Buktinya kan waktu itu saya masih mampu cari kerja, masih kalau seandainya di blacklist kan mungkin nggak bakal dapat kerja di Indonesia gitu kan ya, karena di Indonesia kan pakai surat keterangan baik segala macam. Kalau apalagi waktu masuk samudra itu waktu itu mungkin karena saya dibantu juga ya, nggak tahu itu, tahu saya dibantu karena saya direkrutnya waktu itu cuma ngikutin tes, tahu saya cuma buat formalitas saja, tapi emang waktu itu masuk samudra itu emang sulit gitu loh. Tapi karena saya masuknya rutenya berbeda, jadi waktu itu cuma formalitas saya suruh ambil tes ini, tes itu, tes ini, tes itu, pokoknya udah kerja aja. Tapi tes itu cuma buat formalitas. Tapi ya kayak surat keterangan baik, surat keterangan polisi itu ada, mesti tetap. Jadi kalau saat itu khawatir karena saya di blacklist juga nggak tepat juga. Tapi kalau mau menghindar itu ada, atau tidak terlalu terlibat sama kegiatan politik waktu itu. Ada waktu itu setelah Pak Amin Rais bentuk PAN, sempat terlibat waktu itu sama. Masuk organisasi juga sempat. Waktu itu saya belum terlibat, malah sama masuk PAN belum mungkin simpatisan, tapi saya bukan member waktu itu, simpatisan. Nah, karena kekhawatiran juga di situ kan ya, karena gimana kalau the basicnya udah. Waktu di sini pun saya ditawarin lagi buat tapi partai yang berbeda waktu itu, ditawarin buat sekjen di North America, mewakili North America. Nggak saya sebutin lah partainya. Karena teman-teman waktu yang teman-teman di sana itu kan sudah mature kan ya, sudah ada anggota DPR, anggota DPRD. Nah, waktu itu saya salah satu yang di sini, karena dia tahu saya di sini, minta untuk saya jadi sekjen di North America, tapi nggak dapat izin dari istri, jadi ya sudahlah. Nah, pertama harus mengikuti ibu, kedua istri pun harus dihormati keputusannya. Harus.